ketika Indonesia memang raja ASEAN ketika China. Timnas Indonesia mengayam geprek China 1-0. Tadi kehilangan phone, tak bisa masuk nonton di luar aja. Tiba-tiba dapat penalti kita. Daripada Indonesia punya bahagian pertahanan dia mantap, bahagian tengah pun mantap. Jadi Timnas Indonesia masih lagi ada peluang untuk layak ke Piala Dunia. Jaringan Timnas Indonesia berhasil mencatat kemenangan bersejarah dengan skor 1-0 atas China dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Gol tunggal dicetak oleh Romeni melalui titik penalti, memastikan 3 poin penting bagi Garuda. Kemenangan ini sekaligus membawa Indonesia lolos ke ronde keempat kualifikasi, sebuah pencapaian luar biasa yang sangat membanggakan. Tak hanya itu, peringkat FIFA Indonesia juga melonjak dari posisi 122 ke 117. Penampilan solid, strategi matang, dan pergantian pemain yang jitu menjadi kunci kemenangan. Indonesia memang raja ASEAN ketika ini. Fakta yang tak boleh dinafikan. Kejutan demi kejutan Indonesia sajikan pada warga ASEAN. Saya yakin semua warga ASEAN turut menyokong Indonesia untuk pergi ke Piala Dunia. Peluang cerah sangat tu. Jangan disia-siakan. Kalau Indonesia berjaya masuk ke Piala Dunia, itu bermakna ASEAN telah berjaya menggegar dunia. Ayuh, terus bergerak maju ke hadapan. Apa komen anda pada perlawanan tadi? Kongsikan di ruangan komen. Yes, Timnas Indonesia ayamkan China. Timnas Indonesia mengayam geprek China 1-0. Indonesia bukan setakat menang tetapi sah masuk ke pusingan keempat kualifikasi Piala Dunia. Memang bapalah pertunjukan luar biasa daripada skuad Timnas Indonesia, terutamanya Ricky Kambuaya. Walaupun Ole Romle skor gol, tapi pertunjukan luar biasa daripada Ricky Kambuaya. Bukan itu saja, pertahanan Garuda yang cukup mantap dalam perlawanan kali ini dari awal permainan sampai habis. Yang paling best kali ini adalah debut pertama Emil Adero, and dia dapat clean sheet dalam game pertama dia. Hujan juga perlu bagi dekat China sebab defense China yang sangat keras, disiplin dan juga sangat mantap. Tapi geng, misi belum selesai lagi bagi semua peminat Garuda sebab ada lagi satu perlawanan. Mari kita ayamkan Jepang. Respect and tahniah kepada Timnas Indonesia. Saya harap Timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Teman-teman, siapa yang nonton ya Indonesia lawan China? Saya sendiri nonton ya. Luar biasa dukungan dari supporter atau masyarakat Indonesia untuk Timnas Indonesia. Kami tadi kehilangan phone, tak bisa masuk nonton di luar aja. Tiba-tiba dapat penalti kita. Harus semangat nih bos, walaupun di luar kita harus semangat. Walaupun sedih teman-teman, tapi nggak apa-apa lah, enjoy aja lah. Hanya nggak apa-apa jauh sikit. Indonesia pasti menang 2-0 nih, bismillah. Amin, amin. Oke, dah jumpa. 2-0. Ya.
timnas Indonesia masih lagi ada peluang untuk layak ke Piala Dunia. Jaringan penalti oleh Romania dah cukup untuk memberi kemenangan kepada timnas Indonesia. Main seperti Marcelino Ferdinand, Martin Paes tak dapat bermain pada perlawanan malam tadi. Sejujurnya perlawanan malam tadi saya nampak ada sedikit improvement daripada timnas Indonesia. Pasukan Indonesia masih lagi ada peluang untuk mara ke peringkat seterusnya asalkan diorang habiskan dalam 4 pasukan terbaik. Bagi pendapat korang, adakah timnas Indonesia mampu meraih kemenangan melawan Jepun nanti? Beritahu sikit. Okey guys, tahniah aku ucapkan kepada pasukan Indonesia yang telah menang kepada pasukan China dengan 1-0 hasil sepakan penalti daripada Romania. Okey, tahniah untuk seluruh pasukan Indonesia, fan-fan pasukan Indonesia. Okey, ini adalah peluang keemasan korang untuk mara ke peringkat yang lebih jauh lagi lepas ni. Okey, di peringkat yang seterusnya. Kemenangan malam ni sebenarnya memang layak diraihkan oleh pasukan Indonesia tau. Kalau tengok daripada corak permainan pasukan China, mula-mula aku nampak macam okey lah. Selepas kena 1-0 dah China main dah tak berapa nak best sangat lah. Second half China main tak berapa nak bagus sangat. Susah nak tembus bahagian pertahanan pasukan Indonesia sebenarnya. Daripada Indonesia punya bahagian pertahanan dia mantap, bahagian tengah pun mantap, jadi China susah untuk mengaturkan serangan ke arah pasukan Indonesia. Indonesia lebih banyak mengatur permainan pada second half. Itu kelebihan Indonesia lah yang aku nampak. So nak cakap apa lagi, tahniah untuk pasukan Indonesia. Semoga Indonesia maju terus ke hadapan. Okey, so daripada Malaysia, okey, salam serumpun yang aku ucapkan. Semoga Indonesia berjaya. Okey, good luck Indonesia. Terbaik. Timnas Indonesia bikin China ketar-ketir. Apa benda ni weh? Okay guys, hari yang ditunggu-tunggukan telah tiba. Timnas D wajib menang Indonesia versus China. Semalam abang gak bisa tidur kerana gak sabar pengen merasakan pertandingan di GBK nanti. Sejauh ini pengalaman di Jakarta menyenangkan geng. Teman-teman di sini ramah-ramah dan perhatian banget sama gue. Respect. Tapi malam ini pasti lebih luar biasa lagi pengalamannya. Dari segi permainan, menurut abang Indonesia sudah siap. Emil Aduero bisa menggantikan posisi Martin Paes. Lini pertahanan kalau pakai duet Itzes, Rido dan Hafner pasti gak terkalahkan. Kombinasi gelandang Tom Hay dengan Pelopussi automatic solid banget. Back kiri Verdong dan back kanan Kevin Dix. Serang oleh Romane di tengah, Rafael Street di kiri dan Iggy di kanan. Dan yang terpenting, supporter Garuda yang akan menggegarkan China di GBK nanti. Abang juga akan bersama semua teman untuk mendukung timnas. Pasti seru. Ini bukan pertandingan yang mudah, tapi abang berdoa agar Indonesia bisa menang setidaknya 1-0. Gimana geng? Apakah kalian akan berada di GBK dan apa tebakan game? Komentar di sini. Dengan kekalahan Bahrain, timnas Indonesia resmi melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Saya menonton pertandingannya dari awal sampai akhir. Dan itu pertandingan yang sangat-sangat membuat kita bangga, bahagia karena Indonesia berhasil mengamankan 3 poin. Ditambah lagi Bahrain kalah lawan Arab Saudi, itu membuat peluang timnas Indonesia untuk lolos ke ronde keempat itu makin terbuka lebar. Nah teman-teman semua, kita tahu bahwa target timnas Indonesia waktu lalu itu kalau bisa lolos langsung. Tapi kita lihat bahwa Australia juga pada saat berhadapan dengan Jepang itu berhasil menang tipis juga 1-0 melawan tim lapis 2-nya Jepang ya teman-teman semua. Sehingga membuat peluang timnas Indonesia untuk lolos langsung itu menjadi sangat sulit sekali. Dan ya kita lihat bahwa Indonesia bisa berhasil lolos ke fase keempat kualifikasi Piala Dunia ini sudah menjadi target kita.
sejak awal ya teman-teman semua. Karena memang kita lihat kita tidak bisa ngomong terlalu tinggi ya. Kita lihat juga lawan-lawan kita di grup C ini bukanlah negara yang ecek-ecek ya teman-teman semua. Mereka kualitas sepak bolanya di atas kita. Secara peringkat FIFA saja mereka di atas kita. Dan kita ini peringkat FIFA-nya itu di atas ratusan. Nah, kita bersyukur bahwa Indonesia bisa memberikan perlawanan yang sangat-sangat luar biasa. Dan ya teman-teman semua, pada saat lawan Cina ada beberapa momen yang sangat menarik sekali buat saya. Yang pertama itu performa yang ditunjukkan oleh Kambuaya pada saat lawan Cina itu sangat luar biasa. Dia benar-benar pintar memanfaatkan peluang yang ada dan berhasil menciptakan peluang untuk timnas Indonesia pada saat pemain pertahan Cina melakukan pelanggaran dan berhasil dieksekusi oleh Romeni. Nah, momen yang kedua adalah sang kapten kita berhasil prank pemain Indonesia, pemain Cina, dan juga kita sebagai supporter timnas Indonesia, di mana seolah-olah kapten kita ini akan mengambil penalti, tapi itu hanya salah satu trik saja untuk mengelabuhi intimidasi dari para pemain Cina. Setelah semuanya tenang dan para pemain kembali ke posisi, bola itu diserahkan oleh Romeni dan berhasil mengeksekusinya dan membuahkan hasil buat timnas Indonesia. Dan itu sangat-sangat luar biasa sekali. Tentu saja ada banyak momen yang diciptakan oleh timnas Indonesia pada saat lawan Cina. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita doakan di pertandingan terakhir ini lawan Cina, kita berharap bisa menang, karena poin yang kita dapatkan untuk peringkat FIFA itu sangat besar sekali, sekitar 21 poin teman-teman semua. Itu sangat luar biasa sekali. Kalau imbang ya kita dapat sekian poin, tapi kalau kalah kita dikurangi sekitar 3 poin kalau tidak salah ya teman-teman semua. Dan apa yang akan kalian lakukan kalau timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia? Tulis di kolom komentar. Peace.